Selamat pagi, sejahtera, shalom ibu bapak saudara-saudara jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang diberkati Tuhan. Salam sehat semua. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, setiap langkah-langkah kita tentu kita semua merasakan bagaimana kasih dan penyertaan Tuhan selalu ada bersama kita semua. Dan itu kita nyatakan dan kita rasakan sendiri. Sepanjang hari demi hari, bahkan kini dia sudah mengantar kita memasuki akhir pekan kerja kita. Ada banyak karya kerja kita, tapi juga kita menyadari ada banyak kesalahan kita juga di hadapan Tuhan yang mungkin disengaja ataupun tidak disengaja. Tapi kita percaya Tuhan senantiasa mengetahui apa yang ada pada diri kita. Karena itu di pagi hari ini, di akhir pekan ini saya mengajak kita semua, mari kita bersaat teduh sejenak dan kita datang kepada Dia yang sudah memberikan begitu banyak berkat dalam hidup kita. Kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk semua berkat Tuhan pagi hari ini, di mana kami semua dapat menikmati kembali akhir pekan yang indah atas segala penyertaan dan berkat Tuhan. Pagi ini kami juga mau menyerahkan diri kami. Tuhan, berikanlah kepada kami semua Roh Kudus-Mu yang mendampingi kami, menguatkan kami, dan menuntun kami. Ketika kami akan membaca Alkitab yang mengandung firman Allah, kami menghayati melalui renungan firman-Mu dan kami dimampukan untuk dapat mengerti, lalu kami pun bawa firman-Mu sebagai pedoman hidup kami dalam kami menikmati akhir pekan ini. Kami serahkan doa syukur kami di dalam nama Yesus Kristus, firman yang hidup. Amin. Saudara-saudara, pembacaan Alkitab kita pagi hari ini terambil dalam kitab Injil Yohanes, pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-39 dan 40. Penekanannya pada ayatnya yang ke-39. Yang berkata demikian, banyak orang Samaria dari kota percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu yang bersaksi. Ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Demikian firman Tuhan. Judul yang menjadi landasan renungan kita berkata, bersaksilah mulai dari hal sederhana. Saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi, kadang kita bertanya bagaimana kita bersaksi tentang nama Yesus. Di tengah-tengah situasi, di tengah-tengah tantangan hidup seperti sekarang ini. Mari kita untuk menjawab itu kita coba belajar dari cara Yesus menghadirkan dirinya dan bagaimana perempuan itu yang sudah merasakan percakapan Yesus itu begitu membuat dia semangat dan memberikan pengharapan. Maka perempuan itu pun bercerita kepada banyak orang di Samaria, sehingga orang di Samaria pun percaya kepada Yesus, percaya kepada perempuan itu apa yang dia katakan, karena perjumpaannya bersama dengan Yesus membuat satu perubahan. Banyak tokoh-tokoh Alkitab misalnya seperti Paulus, perjumpaan Paulus bersama Yesus pun telah merubah segala pola hidup Paulus, cara pandang Paulus, bahkan cara berpikir Paulus. Yesus memakai orang-orang pilihannya itu dalam sebuah perjumpaan yang indah. Dan dari perjumpaan itu ada yang dia berikan dan ada juga pengutusannya di mana setiap orang kita percaya dipenuhi dengan Roh Kudus dan mereka dimampukan. Nah, saudara-saudara, perjalanan sejarah gereja pun membuktikan hal yang sederhana. Gereja hadir, lalu gereja mempraktekkan apa yang diajarkan Tuhan Yesus. Menolong sesama dalam bentuk perbuatan nyata, dan selalu mengatakan kita ingin menghadirkan damai sejahtera kepada setiap orang. Sehingga ketika mereka yang kemudian merasakan, mereka sendiri yang kemudian mencari Yesus. Dan mereka juga yang akan menerima Yesus, dan Yesus pun menerima mereka. Jadi saudara-saudara, kita ditugaskan untuk memberitakan namanya, untuk mengabarkan kabar sukacita, dan untuk mempraktikkan apa yang dia sudah ajarkan kepada kita semua. Supaya orang lain yang merasakan, orang lain yang mendengar, dan orang lain yang melihat, tentu mereka juga akan datang kepada Yesus. Jadi, kalau kita sendiri tidak bercerita kepada banyak orang, maka Injil itu tidak akan bekerja. Karena itu Tuhan Yesus mempercayakan orang-orang pilihannya, termasuk saudara dan saya, untuk melanjutkan cerita-cerita Alkitab ini kepada banyak orang. Dari hal yang sederhana, mulai dari keluarga, kemudian jemaat, kemudian masyarakat. Melalui perkataan, tindakan-tindakan yang nyata, maka orang akan merasakan. Dan mereka juga akan rindu akan Yesus Kristus. Saudara-saudara,
Mari kita nikmati akhir pekan kita. Tapi ingat, kita semua dipercayakan oleh Tuhan. Seperti dia katakan, baptislah mereka dan ajarkanlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Itulah amanat agung Yesus. Mari kita ajarkan dengan kata dan perbuatan. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, segala puji syukur kami naikkan kepadamu atas segala berkat Tuhan. Pagi ini, di akhir pekan ini kami mau berdoa untuk jemaat sejahtera di DKI Jakarta yang menikmati pertambahan usia kelahiran mereka. Kami berdoa untuk Ibu Sumarni, Ibu Rahel Mudina, Ibu Marce Manampiring, dan Ibu Ludia Jenny Paimbonan. Tuhan memberkati sukacita orang-orang yang kami kasihi, jemaatmu ini dalam bertambahan usia mereka semakin bertambah hikmat dari Tuhan. Pagi ini kami mau berdoa untuk jemaat sejahtera yang ada di 5 sektor pelayanan. Tuhan memberkati tiap pribadi, tiap keluarga. Kami berdoa untuk para diaken penatua. Tuhan berkati pelayanan mereka, karya kerja mereka. Tuhan juga memberkati keluarga-keluarga mereka. Kami mau berdoa juga untuk unit-unit misioner, baik itu pengurus pelayan Pelkat, komisi-komisi, bahkan juga panitia. Dalam hal ini panitia Hari Ulang Tahun Sejahtera dan juga panitia Natal. Tuhan memberkati seluruh persiapan dan karya kerja mereka dalam mempersiapkan acara HUT Sejahtera dan juga perayaan Natal Jemaat Sejahtera tahun 2023. Kami juga mau berdoa untuk Badan Pemeriksa Perbendaharaan Jemaat. Tuhan memberkati akan seluruh karya kerja mereka semua. Kami mau menyerahkan jemaatmu ini ke dalam tangan Tuhan dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus menaungi dengan kasih-Mu. Untuk bangsa dan negara kami mau serahkan. Tuhan berikanlah hikmat bagi para pemimpin kami. Berkatilah akan aparat-aparat keamanan, baik TNI maupun kepolisian. Berkatilah negara kami yang siap menyongsong pemilihan umum tahun 2024, siap untuk memasuki tahap kampanye. Biarlah semuanya itu dengan jujur dan adil. Biarlah semua saling menghormati dan tetap pada koridor yang benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Kami serahkan masa depan bangsa dan negara kami ke dalam tangan Tuhan. Inilah doa syukur kami. Terpujilah namamu Tuhan Yesus kekal selama-lamanya. Amin. Selamat pagi, selamat menikmati akhir pekan. Tuhan memberkati saudara.